Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Berikut anggota kelompok kami yaitu saya, Rifki Yuda Pradana, kedua Salsabila Ainunisa, ketiga Salsabila Rera Artamevia, yang keempat Salsa Maidia Istara, yang kelima Setiaji Nugroho, yang keenam Silvi Destriana, yang ketujuh Silvi Dia Savitri, yang ke-8 Tiara Wilda, dan yang ke-9 Wanda Zahratul Mustafafi. Pelayanan prima dalam hal ini nantinya akan dibahas. Yang pertama, 1. Pelayanan publik, yang kedua excellent service, yang ketiga prinsip layanan prima, dan yang keempat adalah TQS atau Total Quality Service dan TQM atau Total Quality Management. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang memiliki fungsi untuk memenuhi hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan juga layanan-layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan umum pemerintah maupun juga non-pemerintah. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, ruang lingkup layanan publik ini sendiri sangatlah luas, yaitu meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan dan jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya. Jadi berdasarkan dua penjelasan itu, pelayanan publik dapat dimaksudkan sebagai segala jenis layanan yang diberikan oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada publik melalui beragam cara dan ruang lingkup. Selanjutnya adalah asas-asas pelayanan yang kemudian diputuskan menjadi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan nomor putusan 63 tahun 2003 yang mana berisi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Transparansi sendiri berarti seluruh layanan yang diberikan haruslah transparan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang selanjutnya, akuntabilitas berarti seluruh pelayanan harus dilaksanakan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kondisional, yaitu seluruh pelayanan yang diberikan haruslah dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, partisipatif, yaitu membuat suatu ruang dalam pelayanan publik agar masyarakat dapat berperan dan turut ikut serta di dalamnya. Selanjutnya adalah kesamaan hak, yaitu membuat layanan publik yang tidak membeda-bedakan antara kelompok, etnis, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu membuat layanan yang adil, tidak terlalu banyak meminta dari masyarakat, dan juga tidak terlalu memberi banyak layanan di atas suatu kewajaran. Selanjutnya adalah prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang digunakan sebagai acuan menjaga kualitas pelayanan, yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yang mana sebagai prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik haruslah memiliki rasa aman, baik itu aman secara hukum dan aman secara privasi. Yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu pelayanan publik yang diberikan haruslah bertanggung jawab saat memberikan pelayanan. Jadi pelayanan yang diberikan hendaklah bagus dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang ketiga adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu layanan yang diberikan haruslah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat dan tidak kurang atau tidak cacat secara layanan. Yang keempat, kemudahan akses, yaitu mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, yaitu layanan yang diberikan haruslah sesuai dengan ketentuan dan budaya setempat sehingga tidak dianggap menyimpang atau buruk oleh masyarakat sekitar. Yang keenam adalah kenyamanan, yaitu pelayanan publik hendaknya dilakukan sebaik mungkin agar membuat masyarakat yang dilayani merasa aman. Saya kira sekian untuk bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai excellent service. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 6, pelayanan prima memiliki arti lain sebagai premium service. Menurut istilah, excellent service memiliki arti pelayanan unggul dan pelayanan dengan memberikan mutu terbaik. Pelayanan sendiri memiliki fungsi untuk menentukan perkembangan dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Keunggulan yang dimiliki oleh setiap lembaga nantinya akan menjadi daya saing tersendiri dengan lembaga lainnya. Terdapat 3 karakteristik dasar dalam pelayanan prima. Yang pertama, terdapat standar pelayanan baku, yang kedua bersifat istimewa, dan yang ketiga mampu memenuhi keinginan konsumen melebihi harapan yang dimiliki oleh konsumen. Pelayanan prima dalam lingkungan pendidikan merupakan pelayanan prima di sekolah yang dapat mencakup 8 standar pendidikan nasional. Yang pertama, standar isi, yang kedua proses, ketiga kompetensi lulusan, keempat pendidik dan tenaga kependidikan, kelima sarana dan prasarana, keenam pengelolaan, ketujuh pembiayaan, dan yang terakhir adalah penilaian. Adapun pelayanan prima dalam dunia bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemilik untuk memberikan pelayanan unggul dalam memenuhi keinginan konsumen. Baik, saya Salsabila Rera akan menjelaskan mengenai prinsip pelayanan prima. Prinsip pelayanan prima adalah suatu cara menciptakan dan menjaga hubungan baik antara pegawai dan pelanggan yang memuat konsep 3A, yaitu attitude, attention, dan action. Attitude yaitu memiliki sikap yang benar saat melayani pelanggan. Attention yaitu sangat memperhatikan pelanggan saat memberikan pelayanan. Dan action yaitu tindakan yang baik karena pelanggan memperhatikan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya yang pertama ada konsep attention. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 8, sikap atau attitude adalah perilaku seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan atau menghadapi orang lain, dan sikap setiap pegawai yang mencerminkan kepribadiannya dan juga citra dari lembaga yang dapat dilihat oleh pelanggan. Sehingga prinsip layanan prima ini dalam konsep attitude yaitu pegawai memberikan layanan terhadap pelanggan dengan memperhatikan sikap yang sesuai. Konsep ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode berikut. Yang pertama ada pelayanan pelanggan dengan penampilan serasi. Penampilan serasi adalah penampilan luar dan dalam, mode dan etika kepantasan yang terpadu. Terdapat penampilan verbal, dilihat dari etika bertutur kata dan menerapkan 4S, senyum, sapa, salam, dan santun. Kemudian ada penampilan non-verbal, yaitu dari etika berbusana dan berhias, serta penggunaan bahasa tubuh yang sopan, sehingga pegawai penampilannya harus diperhatikan karena kesan pertama yang dilihat oleh orang adalah dari penampilannya. Metode yang kedua ada pelayanan pelanggan dengan berpikir positif. Berpikir positif adalah pola pikir yang masuk akal dan sehat, intelektual dan tidak memuat hal negatif. Seorang pegawai dalam melayani pelanggan dengan berpikir positif yaitu dengan memberikan perlakuan yang baik, menghormati pelanggan, sangat memperhatikan dan membantu keperluan pelanggan dengan jujur.
Dan metode yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan dengan sikap menghargai. Sikap menghargai terhadap pelanggan akan membentuk hubungan yang baik karena pelanggan akan merasa dihargai dan dapat bersimpati pada pegawai. Sikap menghargai tersebut dapat berbentuk memberikan perlakuan yang wajar tanpa menurunkan harga diri pelanggan dan memberikan pelayanan yang menyenangkan, cepat tanggap, tenang, dan tidak membedakan setiap pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada konsep attention. Perhatian atau attention adalah memberikan layanan dengan berfokus pada pelanggan, dan prinsip pelayanan prima konsep perhatian terdapat dalam 3 hal berikut. Ada listening, observing, dan thinking. Listening yaitu mendengarkan dan memahami dengan baik keperluan pelanggan. Observing yaitu mengamati perbedaan setiap pelanggan dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Dan thinking yaitu berpikir dan dapat memprediksi kepentingan dari pelanggan, selalu siap mengatasi permasalahan dari pelanggan tersebut. Dan konsep yang terakhir yaitu konsep action. Tindakan atau action adalah perbuatan pegawai yang dapat dilakukan pelanggan dan bukti dari bentuk pelayanan pegawai dari 2 konsep sebelumnya, sikap dan perhatian. Tindakan pegawai dapat menjamin dan meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk lembaga yang ditawarkan. Pegawai dapat mencatat kebutuhan pelanggan, menegaskan dan mewujudkannya, serta memberikan pelayanan dan berterima kasih, serta mengharapkan pelanggan untuk kembali. Kepuasan pelanggan didapat dari tindakan pelayanan, sehingga suatu tindakan harus jelas praktiknya terhadap pelanggan. Menurut Gasper dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 10, tindakan yang efektif dapat diwujudkan dengan 5 tahapan dasar berikut, yaitu pertama, memahami kebutuhan dari pelanggan, kedua, menetapkan sikap yang sesuai untuk dilakukan saat memberikan layanan, ketiga, melakukan tindakan tersebut dalam menghadapi pelanggan, yang keempat, bertindak sesuai rencana, dan yang terakhir, memberikan informasi yang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai TQS dan TQM. TQS sendiri merupakan kependekan dari Total Quality Service. Konsep TQS sendiri merupakan suatu sistem manajemen strategik dan integratif yang dilakukan dengan metode kualitatif serta kuantitatif. TQS memiliki tujuan untuk memperbaiki organisasi demi mewujudkan kepuasan pelanggan. Konsep pelayanan prima berdasarkan TQS ditekankan pada 5 komponen, antara lain komponen yang pertama adalah berfokus pada pelanggan. Pada komponen ini, pelanggan akan diprioritaskan. Kebutuhan, keinginan, serta harapan pelanggan akan diidentifikasi oleh lembaga. Setelah itu, pihak lembaga akan merancang sistem untuk mewujudkan keinginan pelanggan tersebut. Yang kedua adalah keterlibatan total. Semua pihak lembaga akan ikut serta dalam merancang, memperbaiki produk, jasa, proses, sistem, dan lingkungan lembaga. Yang ketiga adalah keterukuran. Semua komponen pelayanan harus dapat diukur dengan baik. Yang keempat adalah dukungan sistematis dari pimpinan. Bentuk dukungan ini dapat berupa pembangunan infrastruktur untuk menunjang proses pelayanan. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai TQM. TQM sendiri merupakan kependekan dari Total Quality Management. Konsep dari TQM memiliki artian bahwa manajemen mutu total atau manajemen mutu terpadu merupakan gabungan dari jaminan mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan. Sejatinya, komponen antara TQS dan TQM memiliki hakikat yang sama. Salah satu komponen yang sama antara TQS dan TQM yaitu berfokus pada pelanggan. Agar implementasi TQM berjalan dengan sukses, maka pihak lembaga harus berpijak pada 8 elemen kunci TQM. Kedelapan elemen tersebut terdiri atas etika atau ethics, kejujuran atau integrity, kepercayaan atau trust, pelatihan atau training, kerja tim atau teamwork, kepemimpinan atau leadership,
pengakuan atau recognition, dan komunikasi atau communication. Kedelapan elemen tersebut dikelompokkan berdasarkan fungsinya yang menjadi 3 bagian. Kelompok pertama adalah kelompok dasar atau foundation yang terdiri atas etika, kejujuran, dan kepercayaan. Yang kedua adalah isi atau building brick yang terdiri atas pelatihan, kerjasama, dan kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah atap atau roof yang terdiri dari penghargaan. Semua kelompok dan elemen tersebut terdapat dalam bingkai komunikasi yang diimplementasikan pada setiap kegiatan. B. Manajemen kantor. Yang pertama ada administrasi dan manajemen. 2. Aktivitas kantor. 3. Asas, fungsi, dan prinsip. 4. Organisasi kantor. Dan yang terakhir, bentuk organisasi. Manajemen kantor. Kata kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu kantor. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu office. Menurut Suryani dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 13, kantor merupakan tempat untuk melakukan kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Sedangkan menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 14, manajemen kantor adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi kantor dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Administrasi dan manajemen. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 13, administrasi adalah keseluruhan proses atau kegiatan dengan salah satunya ketatausahaan yang melibatkan kerjasama 2 orang atau lebih dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 16, manajemen adalah suatu proses pengaturan serta pendayagunaan seluruh sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi, baik fisik maupun non-fisik, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Tokoh yang terkenal dalam proses manajemen adalah George R. Terry, yang terdiri dari 4 proses: planning, organizing, actuating, dan controlling. Perencanaan atau planning menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 16 adalah proses pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan atau alternatif cara untuk melaksanakan kegiatan yang di dalamnya terdapat proses perumusan tujuan, memilih program ke depannya, serta pembagian dan dalam pendayagunaan sumber daya yang dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian atau organizing menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 16 adalah proses yang di dalamnya terdapat proses penyusunan struktur organisasi serta pembagian berbagai tugas dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penggerakan atau actuating menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 17, penggerakan adalah suatu proses dengan cara menggerakkan berbagai unit atau orang serta sumber daya untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan atau controlling merupakan menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 17 adalah suatu proses yang dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan agar dapat sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas perkantoran. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 18, terdapat berbagai macam kegiatan perkantoran
yang mengarah pada 3 fungsi utama kegiatan administrasi, yaitu pertama, memberikan pelayanan untuk pelaksanaan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua, memberikan informasi bagi pemimpin organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat. Dan yang ketiga, karena berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan sumber dokumen sehingga dapat membantu organisasi untuk menjalankan seluruh pengembangan dengan lancar. Pekerjaan kantor memiliki ciri, yaitu bersifat pelayanan. Maksudnya, dilakukan agar dapat terlaksananya suatu aktivitas besar lainnya. Ciri yang berikutnya yaitu melibatkan semua elemen organisasi, bahkan dijalankan oleh semua pihak dalam organisasi. Tujuan utama dari aktivitas perkantoran ialah pengelolaan data dan informasi. Menurut BPPK dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 19 mengungkapkan secara spesifik mengartikan pekerjaan kantor sebagai berikut. Yang satu, pekerjaan secara hakikat dilakukan dengan tulis-menulis. Artinya, pekerjaan kebanyakan dilakukan melalui menulis dan sedikit yang melalui aktivitas non-tulis. Pekerjaan ini diantaranya meliputi penanganan surat masuk dan surat keluar, kemudian pendiktean dan pelatihan, pengetikan surat dinas, pengoreksian, penandatanganan, penyimpanan surat atau arsip, perhitungan, pengurusan kepegawaian, pengurusan peralatan atau sarana dan prasarana, pengolahan keuangan, dan pembuatan laporan. Yang kedua, pekerjaan secara hakikat tidak dilakukan dengan tulis-menulis. Artinya, pekerjaan kebanyakan dilakukan dengan tidak menulis dan sedikit yang dilakukan dengan tulis. Pekerjaan ini diantaranya meliputi penggandaan, penataan ruang kantor, penataan lingkungan kantor, pelayanan telepon, dan penerimaan tamu atau reception. Yang selanjutnya yaitu asas, fungsi, dan prinsip manajemen kantor. Pekerjaan kantor perlu dioperasikan seefektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, untuk menciptakan suasana kerja kantor yang efektif dan efisien, dibutuhkan 5 asas yang menjadi pedoman dalam menjalankan administrasi dalam kantor. Yang pertama yaitu asas ketepatan. Seluruh pekerjaan kantor harus diupayakan dengan setepat mungkin, serta sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan hal itu, maka pekerjaan kantor akan berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu asas penyederhanaan. Pekerjaan kantor harus dapat berjalan secara sesederhana mungkin. Maka dari itu diperlukan SOP atau Standard Operational Procedure sehingga dapat menyingkat waktu yang panjang. Yang ketiga yaitu asas penghematan. Cara yang paling mudah dalam penghematan suatu pekerjaan di kantor yaitu dengan cara yang paling mudah atau menghemat pikiran, ringan atau menghemat gerak serta tenaga, cepat menghemat waktu, dekat menghemat ruang, serta murah atau menghemat biaya. Yang keempat yaitu asas penghapusan. Jika terdapat suatu pekerjaan yang tidak perlu atau yang tidak seharusnya dan tidak berhubungan dengan hasil yang akan dicapai, suatu pekerjaan tersebut harus dihilangkan atau dihapuskan. Contohnya, jika terdapat 2 orang yang ditugaskan dalam mengelola arsip, sedangkan arsip yang harus dikerjakan tidak banyak, maka dapat diurus dengan 1 orang saja. Yang terakhir yaitu asas fleksibel. Semua pekerjaan seharusnya dapat dikerjakan oleh seluruh pegawai, sehingga jika terdapat salah satu pegawai yang berhalangan hadir, dapat dikerjakan oleh rekan lainnya. Tujuannya agar pekerjaan tersebut tidak terbengkalai. Jika dilihat dari susunannya, setiap kantor memiliki 3 unsur yaitu perangkat keras atau hardware, liveware yang terdiri atas perangkat kantor, serta software atau program dari suatu kantor tersebut.
Kuibel dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 28 menjelaskan bahwa terdapat 5 jenis office support functions sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi rutin, yaitu membutuhkan suatu pemikiran yang mencakup arsip dan pengandalan. Yang kedua yaitu fungsi teknis, pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran dibutuhkan dengan menggunakan beberapa program aplikasi komputer. Yang ketiga yaitu fungsi analisis, dibutuhkan pemikiran yang kreatif, kritis, serta disertai dengan kemampuan dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu fungsi interpersonal. Penilaian serta analisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan, serta membutuhkan keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Yang kelima yaitu fungsi manajerial, kebutuhan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, serta motivasi kerja. Fungsi pokok dalam suatu manajemen perkantoran yaitu POAC yang dirinci sebagai prinsip manajemen kantor. Nilai praktisnya yaitu efektif dan efisien, serta terdapat suatu tujuan utamanya yaitu untuk menjamin bahwa konsumen pelayanan kantor dapat memperoleh pelayanannya secara prima. Dari penjelasan tersebut, terdapat prinsip-prinsip manajemen kantor yang dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama perencanaan kerja. Rencana kerja yang baik harus mencakup 5W 1H, yaitu what, why, when, who, where, dan how. Yang kedua yaitu pengorganisasian kerja. Dalam pembagian tugas serta jadwal kerja harus tersusun secara rapi, serta alur pekerjaan harus terbagi secara jelas agar pekerjaan tersebut dapat teridentifikasi dan dapat diselesaikan secara produktif. Yang ketiga yaitu kepemimpinan kerja. Pemimpin merupakan seseorang yang memberi pengaruh terhadap anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Seorang manajer harus dapat memotivasi pegawainya agar dapat bekerja dengan baik. Yang keempat yaitu pengendalian kerja. Pengendalian internal dapat dilakukan dari dalam diri, serta pelaksanaan pekerjaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena pengendalian yang berlebihan hanya akan menguras energi serta waktu. Yang kelima yaitu komunikasi efektif. Dalam pekerjaan kantor, komunikasi sangat dibutuhkan. Komunikasi dapat dijalin sebaiknya tidak terlalu formal dan birokratis, sehingga menghambat suatu inovasi. Tetapi jika tidak terlalu informal, maka akan menyebabkan ketidakjelasan informasi. Yang keenam yaitu tatanan kantor. Tata ruang kantor harus disusun dengan suatu dasar agar menghindari hal-hal yang tidak perlu, keterlambatan, serta kesukaran. Dan yang terakhir yaitu peningkatan mutu layanan. Suatu pemimpin kantor harus terus meningkatkan mutu layanan kantor dengan berbagai upaya sehingga hasil yang akan dicapai dapat terjamin. Selanjutnya, organisasi kantor. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, halaman 28. Secara etimologis, istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon atau dalam bahasa Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut Wursanto tahun 2005, dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 28, pengertian organisasi terbagi menjadi 2, yaitu dalam arti statis dan dinamis. Dalam arti statis, organisasi adalah wadah di mana aktivitas-aktivitas manajemen serta administrasi dijalankan dengan susunan struktur dan peran setiap anggota yang tidak berubah-ubah. Apabila ada perubahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti perkembangan masyarakat, maka akan diadakan penyesuaian yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, organisasi dapat dikatakan bersifat statis. Sedangkan dalam arti dinamis, organisasi adalah proses interaksi
anggota-anggota yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga organisasi bersifat dinamis. Organisasi sebagai proses membahas hubungan anggota-anggota organisasi tersebut, baik hubungan formal atau kedinasan dan hubungan informal. Hubungan formal biasanya sudah diatur dalam organisasi tersebut. Dilihat dari struktur organisasi dengan adanya jenjang jabatan yang ada di dalamnya. Sedangkan hubungan informal terjadi karena adanya interaksi pribadi antara anggota-anggota tersebut. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, halaman 28, organisasi digerakkan dan dibangun berdasarkan prinsip organisasi yang tepat. Menurut Pursanto tahun 2005, dalam Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018, halaman 28, tujuan organisasi dapat tercapai apabila pemimpin mampu dalam melaksanakan prinsip-prinsip organisasi di bawah ini, yaitu prinsip tujuan yang jelas. Anggota organisasi sudah memiliki keyakinan dan memahami bahwa tujuan pribadi mereka juga dapat dicapai bersamaan dengan tujuan organisasi yang sudah direncanakan. Kemudian, prinsip kesatuan perintah. Setiap anggota harus memiliki atasan supaya anggota dapat menerima perintah dan bertanggung jawab langsung kepada atasannya. Apabila perintah dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota dari dua atasan atau lebih, maka akan membingungkan anggota, sehingga dapat memicu terjadinya konflik. Selanjutnya, prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini maknanya keseimbangan antar wewenang dan tanggung jawab, antar penerimaan dan pengeluaran, dan keseimbangan antar bidang. Selanjutnya, prinsip pendistribusian pekerjaan. Prinsip ini juga disebut prinsip pembagian kerja secara homogen, adalah mengelompokkan tugas-tugas yang erat hubungannya atau yang sejenis menjadi satu bidang sendiri. Selanjutnya, prinsip rentangan pengawasan. Prinsip ini berarti jumlah anggota yang langsung dipimpin oleh atasan. Selanjutnya, prinsip pelimpahan wewenang. Pelimpahan suatu wewenang yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya ataupun kepada pejabat lain untuk melakukan suatu tindakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ada prinsip departementalisasi dan koordinasi. Proses penggabungan pekerjaan yang sejenis ke dalam suatu kelompok supaya mudah dikoordinasikan. Selanjutnya, prinsip penempatan pegawai yang tepat. Penempatan anggota ke dalam suatu bidang yang disesuaikan dengan keahlian anggota tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip balas jasa yang memuaskan. Prinsip ini dilakukan supaya anggota mau dan dapat memberikan jasa dan tenaganya secara maksimal. Dalam organisasi juga terdapat tugas pokok dan tugas penunjang. Tugas pokok adalah tugas yang berhubungan langsung dengan tujuan organisasi, sehingga tugas pokok akan berbeda dari organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, tergantung dengan tujuannya. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas-tugas yang membantu, memperlancar, dan memudahkan tugas pokok. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono, tahun 2018 halaman 28, tugas-tugas organisasi dapat dijalankan melalui 3 asas, yaitu
sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Asas sentralisasi ini merupakan pemusatan semua kegiatan kantor yang dilakukan oleh satu bidang tertentu. Kelebihan menggunakan asas ini yaitu cara kerja yang sama, menghemat penggunaan peralatan kantor, serta beban kerja yang merata. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang banyak dalam waktu bersamaan dan tidak mengetahui kebutuhan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Sedangkan asas desentralisasi, pada asas desentralisasi ini masing-masing bidang tidak hanya bertanggung jawab pada tugas pokok setiap unit, melainkan bertanggung jawab juga terhadap tugas kantor yang ada di bidangnya. Kelebihannya, pekerjaan yang tidak menumpuk dan dapat memudahkan pekerjaan tugas pokok bagi instansi yang memiliki bidang-bidang yang tersebar, sedangkan kelemahannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang terakhir, ada asas gabungan. Melihat adanya kelebihan dan kelemahan kedua asas tersebut, asas sentralisasi dan desentralisasi, maka dalam prakteknya menggunakan asas campuran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kantor. Selanjutnya yaitu bentuk organisasi. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 28, hakikat dari organisasi adalah pemecahan tugas atau division of labor. Sehingga perhatian utama dari desain sebuah organisasi yaitu terletak pada struktur organisasi itu sendiri yang memperlihatkan pada satuan-satuan organisasi, hubungan, maupun saluran wewenang serta tanggung jawab yang berada pada lingkungan organisasi itu sendiri. Adapun beberapa struktur organisasi yang terbagi menjadi 6 bentuk pada suatu organisasi, yaitu diantaranya, yang pertama, lini atau garis. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 28, bentuk dari organisasi lini atau garis merupakan bentuk yang paling sederhana serta tepat pada lingkungan organisasi kecil. Kekuasaan pada struktur organisasi menghubungkan secara vertikal antara tingkatan atas dengan tingkatan menengah hingga sampai tingkatan yang paling bawah. Yang kedua yaitu garis dan staf. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 29, bentuk struktur organisasi ini sangat cocok digunakan dalam lingkup organisasi besar dan kompleks, di mana pimpinan dalam organisasi ini menetapkan bahwa tenaga staf guna untuk membantu proses pelaksanaan pekerjaan yang sangat luas. Dan yang ketiga yaitu fungsional. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 30, bentuk struktur organisasi ini memiliki arti bahwasannya pimpinan tidak memiliki bawahan yang jelas, sebab pada struktur organisasi ini, pimpinan berwenang dalam memberikan perintah kepada bawahan jika memiliki hubungan dengan fungsi pimpinan tersebut. Dan yang keempat adalah panitia. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 31, panitia sebagai bentuk dari struktur organisasi hampir sama dengan komisi, gugus tugas atau task force atau task group, dan komite yang menjadi sekelompok orang yang terpilih dalam melaksanakan tugas khusus yang tidak dapat dikerjakan oleh pimpinan ataupun dewan. Yang selanjutnya yaitu matriks. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 32, struktur organisasi matriks biasanya sering digunakan oleh sebagian organisasi yang memiliki pekerjaan yang rumit. Sedangkan yang terakhir adalah produk. Menurut Zulkarnain dan Sumarsono tahun 2018 halaman 32, bentuk dari struktur organisasi produk dapat digunakan bagi perusahaan yang memutuskan dalam menggunakan produknya sebagai dasar dari penetapan atau pembuatan struktur organisasi sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 1.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.